Hana, apa selama ini caraku salah? Dulu, aku sangat ingin menjadi dokter. Aku merasa itu adalah profesi yang hebat. Menyelamatkan orang, membantu orang, menyembuhkan orang, benar-benar profesi yang sangat mulia. Aku ingin menjadi bagian dari itu. Semua hal telah aku lakukan demi bisa mewujudkan hal itu. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Aku gagal masuk jurusan kedokteran. Aku ingin mencobanya lagi di tahun berikutnya. Tapi, Sudahlah, Nak. Mungkin takdirmu memang bukan di kedokteran. Tidak perlu merasa sedih. Itu benar, jurusan manajemen pun bagus, peluang kerjanya juga lebih luas. Kamu ambil saja, masa mau nunggu setahun lagi? Memangnya sudah pasti diterima? Apa kata orang-orang kalau dalam jangka waktu yang lama kamu gak ngapa-ngapain? Udahlah, ambil saja, kuliah saja tahun ini ya. orang tuaku tidak setuju. Aku pun mengikuti perkataan orang tuaku. Melanjutkan kuliah di jurusan yang sebenarnya tidak kuinginkan. Hari-hari terasa membosankan. Masuk kelas, pulang. Masuk kelas, pulang. Semuanya terasa sangat monoton. Tidak ada yang menarik. Bosan. Beli minum dulu kali ya ke minimarket. Totalnya 20.000 ya, Mbak? Kok cuma 2.000? Di sini harusnya ada 20.000. Hah? Apa aku salah ngira 2.000 jadi 20.000? Kenapa? Ada masalah kah? Duh, kok aku bodoh banget sih? Gimana ini? Aku mau bayar pakai apa? Punya mbaknya bisa dibayar pakai kiris, Mas. Oh, bisa. Ini di-scan aja. Udah dibayar ya, Mas? Terima kasih sudah berbelanja di sini. Terus ini sekalian mau bayar punya saya. Oh iya, silakan. Makasih banyak ya. Aku beneran gak sadar kalau di dompetku gak ada uang. Nanti aku ganti deh uangmu, ya. Udah, gak apa-apa, gak usah dikembaliin. Tapi lain kali periksa lagi ya sebelum belanja. Bodoh banget aku. Aku salah ngira 2.000 itu 20.000. Itu sering terjadi sih. Ya kan? Kamu mahasiswa sini? Iya. Semester berapa? Semester 1. Aku masih maba di sini, Kak. Loh, semester 1? Sama dong. Aku juga maba di sini. Loh, iya, Kak. Kakak jurusan apa? Manajemen. Loh, aku juga manajemen. Sama juga. Tapi kok aku kayak dia pernah ketemu kamu ya? Kakak masuk kelas apa emangnya? Aku kelas E. Nah, itu bedanya. Aku kelas B. Wajar lah kalau gak pernah papasan. Tapi kebetulan ya, kita sejurusan. Iya, kebetulan sekali. Aslinya, aku pun masuk jurusan ini karena pilihan pertamaku gak terima. Oh gitu? Emang pilihan pertama kakak apa? Kedokteran. Wah, keren sekali. Kedokteran. Berarti kakak dari IPA ya? Iya, tapi kan gagal. Apa yang mau dibilang keren? Kalau gitu, kita lagi-lagi punya kesamaan, Kak. Hah? Aku juga masuk jurusan ini karena pilihan pertama aku gak diterima. Hihi. Hah? Kamu juga? Emang pilihan pertamamu apa?
desain komunikasi visual. Tapi ya sama di kakak, aku gak keterima. Sebenarnya aku pengen nyoba lagi tahun depan. Cuma orang tua aku gak ngizinin. Katanya harus kuliah tahun ini. Terima saja itu pilihan kedua. Tahun depan belum tentu keterima. Kelamaan nganggur ntar kamu. Gitu kak. Lagi-lagi sama. Jangan manggil aku kakak lah. Kita kan seangkatan. Oh iya lupa. Maaf kebiasaan. Aku kalau gak tahu nama biasanya manggil kakak. Ya udah kalau gitu. Kenalin, namaku Dani. Kalau kamu? Dani. Hana. Namaku Hana. Salam kenal ya Dani. Hihi. Pertemuan sederhana antara dua orang yang memiliki kesamaan nasib ini menjadi titik yang membuat hidupku berubah. Semua hal yang sebelumnya monoton, membosankan, dan tidak menarik perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga bagiku. Pak Joni juga ngajar di kelasmu kan? Itu dosen ketat banget kalau soal nilai. Mana galak lagi. Teman-teman di kelasku pada berharap beliau jarang masuk. Tapi ya gimana? Biasanya yang galak-galak gitu malah yang paling rajin. Hehe. Sejak saat itu, setiap kali aku bangun dari tidur, rasanya diriku sangat bersemangat untuk memulai hari. Karena aku tahu, di hari yang akan kumulai ini, aku akan bertemu dengan dirinya. Totalnya berapa, Bu? Nasi telur sama es teh 15.000 aja nak. Yuh, gak ada. Aku belum ngambil uang ternyata. Bu, bisa bayar pakai QRIS gak? Waduh apa itu nak? Gak ada di sini begituan. Maaf ya. Aduh, gimana ya, Bu? Ini saya lupa ngambil uang soalnya. Ini bu, saya bayarin punya masnya. Makanya sebelum belanja tuh periksa dulu. Kita impas ya. Hihi. Apanya yang impas? Kurang 5.000 kamu. Oh iya, 20.000 ya waktu itu. Kau beliin minum ya? Udah, gak apa-apa. Canda aja aku. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Kan nanti di akhirat bisa kutagih. Ayo, jangan kayak gitulah. Curang banget bawa akhirat. Iya, canda-canda. Hah? Siapa yang menyangka bahwa interaksi sederhana seperti ini bisa menyelamatkan diriku dari keterpurukan atas kegagalan yang kualami. Tingkahnya, suaranya, dan senyumnya. Semua hal tentang dirinya. Aku ingin ini berlangsung selamanya. Maaf ya, baru nyampe. Tadi masih ada tambahan kerjaan dari kantor, jadi baru bisa pulang. Nunggu lama gak kamu? Enggak, aku juga baru nyampe kok. Maaf ya, tiba-tiba manggil kamu kesini. Akhirnya aku bisa pulang. Ada apa ini? Kok tiba-tiba ngajak ketemuan di sini? Kenapa? Ada masalah kah? Kok mukamu sedih gitu? Gimana ya? Aku bingung ngomongnya. Ceritalah, ada masalah apa? Kerjaan? Enggak sih, lancar-lancar aja kok kerjaanku. Kalau gitu, masalah keuangan? Enggak juga, aman lah itu. Lah, terus apa dong? Aku ingin minta bantuanmu, Hana. Tapi, aku gak enak ngomongnya. Udah, kenapa gak enak? Apapun itu, ngomong aja. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku seneng loh kalau misalnya bisa bantuin masalah pacarku. Ya? Ya udah, kalau gitu. Hah? Hah?
Hana, maukah kau membantuku untuk menerima ini? Apa ini? Kok kamu bawa cincin? Apa maksudnya? Hana, aku ingin terus bersamamu. Maukah kau menjadi istriku? Istri? Kamu cuma perlu bantuan soal ini. Kenapa gak ngomong dari tadi? Kalau soal ini mah, tentu saja aku mau. Abang, pinjam itu pensil warnanya. Aku udah nunggu lo dari tadi. Perlu warna coklat nih. Bentar, aku baru make ini. Tadi pas gak aku pakai, kamu gak ambil. Ya kan belum perlu tadi. Mama, Bang Adi gak mau minjemin pensil warnanya. Dih, malah ngadu. Adi, jangan gitu. Berbagi sama adekmu ya. Iya, Ma. Bentar aja ini. Sayang, Iya sayang. mari kita berjuang keras demi anak kita ya. Aku ingin melihat anak kita sukses dan bahagia. Pasti itu sayang. Mari kita lakukan yang terbaik ya, demi keluarga kecil kita. Iya, makasih ya sayang. Terima kasih untuk apa? Sayang, gimana? Jadi nganterin aku belanja? Aduh gimana ya, ini tiba-tiba bos nyuruh aku ngerjain sesuatu. Tunggu sebentar ya, baru kita berangkat. Oke? Oh ya udah gak apa-apa kalau gitu, gak usah diantar. Kali ini aku sendirian aja, kan gak terlalu jauh juga. Jalan kaki pun nyampe kok. Kamu fokus nyelesain kerjaanmu aja ya. Yakin? Gak apa-apa kamu sendirian? Gak apa-apa, aku pergi dulu ya. Hana mengalami kecelakaan saat pergi berbelanja. Sedangkan aku saat itu malah sibuk dengan pekerjaanku. Kami mohon maaf, Pak. Istri Bapak sudah... Apa yang kau lakukan? Seandainya aku menunda pekerjaanku waktu itu, seandainya aku bersamanya waktu itu, seandainya aku ada di sisinya waktu itu, Hana mungkin masih ada di sini. Lagi-lagi, aku gagal. Aku ingin melihat anak kita sukses dan... Hana sudah tidak ada, tapi harapan Hana masih ada. Aku harus mewujudkan harapan Hana. Aku harus melakukannya, mewujudkannya, dan memenuhi harapan Hana. Tanpa sadar, aku menjadi orang tua yang keras terhadap anak-anakku dan menjadikan sesuatu yang dulu gagal aku raih sebagai standar kesuksesan. Seolah-olah aku merasa itulah yang diinginkan Hana. Apakah kau pernah berpikir sudah menjadi ayah yang baik, orang tua yang baik? Pada akhirnya, semua yang kulakukan ini hanyalah bentuk pelarian diri dari kegagalanku di masa lalu dan rasa bersalahku kepada Hana. Apa-apaan ayah ini? Tidakkah ayah terlalu berlebihan? Aku minta ayah pergi dari sini dan jangan menampakkan diri di hadapanku lagi. Karena egoku sendiri, aku malah membuat keluarga yang Hana titipkan kepadaku berantakan. Lagi-lagi, aku gagal. Di mana aku? Di rumah?
Oh iya, aku pingsan ya. Guru kali ya yang nantuin aku pulang ke sini. Hah? Ayah? Ayah? Apa-apaan ini? Kok ayah tidur di sini? Dari tadi kah? Kenapa? Aduh, aku punya firasat gak enak lagi. Gimana kalau bangun-bangun dia malah marah-marah? Apa-apaan ini? Bisa-bisanya kau sakit. Gimana ujianmu jika kau sakit, ha? Aduh, pasti itu pasti. Hah? Bang Adi? Oh, ini maksudnya gimana? Tolongin, Bang. Sialan kabur dia. Putri, kamu sudah bangun? Iya ya. Aduh, mampus aku. Syukurlah, kamu sudah bangun. Kamu tidurnya lama sekali. Ayah khawatir. Ayah? Ayah, aku sepertinya masih demam. Aku takut ayah juga tertular kalau begini. Oh iya, maaf, ayah lupa. Tadi gurumu berpesan kalau kamu harus banyak istirahat. Dari sekolah kamu juga dapat beberapa obat yang harus diminum. Ayah ambilkan dulu ya obatnya. Sepertinya ada di ruang tamu tadi. Iya ya. Sudah 3 hari aku sakit. Dan selama sakit, aku merasa ada yang aneh dengan ayahku. Putri, waktunya makan. Ayahku, kok jadi cringe begini ya? Putri, ini ayah bawain bubur. Ya sebenarnya ini baik sih. Tapi kayak gak biasa aja. Berdasarkan informasi yang ayah terima, kalau lagi sakit, harus makan sesuatu yang mudah dicerna. Oh, begitu ya ayah. Nanti habis makan ini, langsung minum obat ya. Iya ya. Ayo Putri, buka mulutnya. Hei, ini ayah kenapa dah sumpah? Kok jadi mirip ibu sih? Ayah, aku bisa makan sendiri loh. Oh jangan, kamu harus banyak istirahat Putri. Gak boleh banyak gerak. Gak apa-apa, ayah suapin aja ya. Bodoh lah, biar cepat selesai. Hah? Enak. Ini ayah beli di mana? Beli? Ini ayah bikin sendiri. Bikin sendiri? Iya, gimana? Enak gak? Enak. Aku baru tahu ayah bisa bikin bubur. Syukurlah. Ayo dihabisin dulu. Untungnya nafsu makanmu masih ada ya. Mungkin ini akan lebih enak lagi kalau yang buat ibumu. Ibu? Iya,
Ini sebenarnya resep dari ibumu. Dulu ketika kamu dan abangmu belum lahir, ibumu sering bikinin bubur ini untuk ayah ketika sakit. Sayangnya pas kalian lahir, kalian hampir gak pernah sakit. Jadinya kalian gak pernah ngerasain bubur ini deh. Ayah gimana sih? Anaknya jarang sakit kok dibilang sayangnya. Bersyukur harusnya. Itu berarti ayah dan ibu merawat kami dengan baik. Tapi sekarang kamu malah sakit. Itu berarti... Putri, ayah minta maaf ya. Ayah sudah memperlakukanmu dengan buruk. Tidak hanya kamu, tapi abangmu juga. Ayah memaksa kalian melakukan sesuatu yang mungkin bukan kehendak kalian. Ayah tidak mencoba memberikan kesempatan kepada kalian untuk memilih. Bahkan, ayah sampai merobek buku gambarmu. Padahal, di buku itu ada gambar keluarga kita. Karena ayah, kalian jadi menderita seperti ini. Jika Hana ada di sini, pasti dia juga akan kecewa dengan ayah. Sekali lagi, ayah minta maaf. Ayah berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ayah akan berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Ayah? Kenapa ayah bisa berubah seperti ini? Sudahlah ya, aku tidak apa-apa kok. Kalau soal gambar, nanti aku bisa gambar lagi kok. Putri juga minta maaf ya. Waktu itu aku mengatakan hal yang buruk pada ayah. Ayah pergi dari sini. Dan jangan menampakkan diri di hadapanku lagi. Entah kenapa aku bisa keluar kata-kata seperti itu. Tapi, jujur, melihat ayah seperti ini membuatku jadi lega. Walaupun aku agak terkejut ya, tapi syukurlah akhirnya aku bisa melihat ayahku yang dulu. Selamat datang kembali, ayah. Lagian, ayah ada-ada saja. Masa aku disuruh jadi dokter? Kamu gak mau ya? Ya gak mau lah. Dokter itu gak cuma soal kepintaran loh, tapi juga soal mental. Wah, gak kebayang aku jika beneran jadi dokter. Maksudku, memikirkan bahwasannya nyawa manusia ada di tanganku. Bener-bener gak sanggup aku. Maafkan ayah ya, sudah membuatmu tertekan. Tapi ayah ingin bertanya, kalau kamu sendiri, di masa depan ingin menjadi apa? Jujur, aku belum kepikiran apapun soal itu, ayah. Ya, benarkah? Tapi kamu bukannya suka menggambar ya? Suka sih, tapi ya suka aja. Aku gak ngerasa ingin menjadikan itu target di masa depan. Maksudku, aku masih kelas 1 SMA. Sementara aku masih ingin mencari-cari apa yang ingin kulakukan ke depannya. Tapi ayah tenang aja. Aku janji pada ayah, apapun pilihanku nanti, akan kupastikan yang aku pilih tidak akan membuat ayah kecewa. Anakmu ini murid terpintar di kelasnya loh. Ayah harus percaya. Hihi. Iya, ayah percaya. Tapi, apapun pilihanmu nanti, kamu tidak perlu memikirkan ayah lagi ya. Selama itu membuatmu bahagia, ayah akan dukung. Ayah? Bukannya ayah udah waktunya kerja? Sini biar aku yang gantikan ayah jaga Putri. Aku baik-baik saja loh. Oh, lihat sosokan. Gak apa-apa, bukannya kamu harus nyelesain komikmu? Gak apa-apa, aman kok. Bagian pertama udah selesai, jadi aku bisa punya waktu luang sekarang. Oh, baiklah kalau gitu.
Adi, Hah? ayah bangga padamu. Ayah bersyukur punya anak yang mandiri sepertimu. Terima kasih sudah menjaga adikku selama ini ya. Senyum kau bang. Ya senyumlah. Udah lama sekali aku gak ngeliat ayah yang seramah itu. Rasanya ayah ketika ibu masih ada seperti kembali lagi. Iya, abang benar. Ayah yang dulu sudah kembali. Gimana? Masih ingin ayah menjauh dari hadapanmu? Apalah abang nih, hilaf aja aku itu. Udah minta maaf juga tadi aku loh. Tapi aku juga bingung sih. Kok ayah bisa berubah sedrastis itu ya? Masa gara-gara aku sakit doang? Kayaknya ayah yang biasanya akan tetap maksa aku masuk sekolah deh walau aku sakit begini. Ya, jujur awalnya memang seperti itu, Putri. Hah? Tapi ada satu anomali tak terduga yang berbicara lantang kepada ayah. Dan gara-gara itu, sepertinya ayah jadi berubah. Anomali? Kita harus berterima kasih pada dia. Hah?